got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches go big cash like whoa. High fucking. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif dan vegetatif. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang bernapas dan bergerak. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak yang tumbuh dan berkembang. Seluruh hewan, tumbuhan, maupun manusia memiliki kemampuan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan mencegah kepunahan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa manusia hanya berkembang biak dengan cara melahirkan, berbeda dengan hewan yang memiliki berbagai cara untuk berkembang biak. Pengertian perkembangbiakan pada hewan. Suatu organisme dikelompokkan ke dalam organisme hidup ketika memenuhi syarat sebagai organisme hidup. Di antaranya adalah dapat bereproduksi. Reproduksi adalah kemampuan suatu organisme untuk berkembang biak atau memperbanyak keturunan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Reproduksi juga merupakan cara mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua organisme untuk menghasilkan suatu generasi. Selanjutnya, meskipun sistem reproduksi tidak berkontribusi langsung pada keseimbangan dan pertahanan hidup dalam suatu habitat, tetapi proses reproduksi berperan penting dalam siklus kehidupan semua organisme. Jadi, proses reproduksi merupakan cara untuk menentukan keberlangsungan siklus keturunan dan pewarisan genetik dari individu kepada keturunannya. Materi genetik yang diturunkan dibawa oleh suatu gen pembawa sifat. Suatu organisme, gen tersebut merupakan senyawa DNA yang menjadi suatu polipeptida penyusun protein. Ada 2 strategi berkembang biak yang digunakan makhluk hidup. Strategi tersebut berhubungan dengan sumber daya alam yang tersedia, agar keberlangsungan hidupnya terjamin. Strategi tersebut adalah strategi R dan strategi K. Yang pertama, strategi R. Beberapa spesies berkembang biak dengan amat cepat. Strategi ini disebut strategi R. Secara umum, spesies yang memiliki strategi R memberikan energi kepada anak dan keturunannya yang banyak jumlahnya. Spesies yang menggunakan strategi ini cenderung berukuran kecil dan singkat daur hidupnya. Contohnya yaitu jenis serangga, cacing, jamur, dan lain sebagainya. Yang kedua, strategi K. Ada jenis-jenis makhluk hidup yang lambat berkembang biaknya. Mereka memiliki strategi berkembang biak yang disebut strategi K. Jenis-jenis makhluk hidup yang memberi strategi K pada umumnya berumur lebih panjang dan memberikan lebih banyak energi kepada anak keturunannya yang berjumlah lebih sedikit. Mereka lebih lama mengasuh anak-anaknya. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak secara berstrategi K ini yaitu kuda Nil, badak, harimau, jerapah, ikan paus, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara-cara berkembang biak pada hewan. Makhluk hidup bereproduksi dengan cara yang berbeda-beda. Para ahli biologi membagi cara reproduksi atau berkembangbiakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan secara vegetatif itu? Jadi, perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Terjadi secara membelah diri, tunas, fragmentasi, partogenesis, dan sporulasi. Yang pertama, membelah diri. Perkembangbiakan vegetatif dengan cara membelah diri umumnya dilakukan oleh organisme bersel satu, seperti amuba dan paramecium. Kedua organisme tersebut termasuk organisme eukariotik. Jadi, eukariotik berarti inti sel organisme. Organisme tersebut telah memiliki inti sempurna atau inti memiliki selaput inti. Yang kedua, bertunas. Berkembang biak dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hidra.
Jadi, hidra merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Hidra hidup pada air tawar. Pada tubuh hidra dewasa akan muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar. Ketika setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya. Tunas yang terlepas akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Yang ketiga yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah planaria. Apa sih itu planaria? Jadi, planaria merupakan cacing pipih. Planaria bisa kamu temukan di bawah bebatuan di sungai. Ukurannya sangat kecil. Jika kita potong salah satu bagian tubuhnya, potongan tubuh itu akan menjadi individu baru. Yang keempat yaitu partenogenesis. Jadi, partenogenesis merupakan peristiwa perkembangbiakan di mana sel telur menjadi individu baru tanpa melalui proses perkawinan. Contohnya lebah, kutu daun. Yang kelima yaitu sporulasi. Pada sporulasi, inti sel membelah berulang-ulang, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma. Selanjutnya terbentuk individu baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara sporulasi misalnya Plasmodium. Jadi, Plasmodium merupakan hewan yang bersel satu yang menyebabkan penyakit malaria. Setelah kita mengetahui perkembangbiakan secara vegetatif, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara kawin. Mempunyai ciri adanya pertemuan gamet atau sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina umumnya terletak di dalam tubuh masing-masing individu. Namun, ada beberapa jenis hewan yang alat kelamin jantan dan kelamin betinanya berada di luar. Hewan-hewan seperti ini disebut hemafrodit. Contoh hewan hemafrodit adalah hidra, cacing tanah, dan bekicot. Nah, pada perkembangbiakan secara kawin, pada hewan dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang dapat berkembang biak dengan bertelur atau opipar, melahirkan pipipar, dan bertelur melahirkan atau opopipipar. Yang pertama, opipar. Jadi, opipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio ini dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur ini dilengkapi dengan kuning telur. Kuning telur digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangbiakan embrio. Jika embrio telah tumbuh sempurna, telur akan menetas dan keluarlah individu baru. Opipar ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang kedua, tidak mempunyai daun telinga. 3. Tidak mempunyai kelenjar susu. Keempat, tidak menyusui anaknya. Yang kelima, janin tumbuh relatif cepat. Keenam, janin memperoleh cadangan makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. 7. Janin tumbuh di luar tubuh induknya, tetapi di dalam telur bercangkang. Contoh hewan yang berkembang biak secara opipar yaitu bangsa burung, seperti ayam, bebek, merpati, termasuk unggas. Yang berkembang biak dengan cara bertelur, hewan-hewan tersebut mengerami telur hingga menetas. Ayam dan burung mengerami telurnya sekitar 21 hari. Perkembangbiakan ini terjadi karena pembuahan di dalam tubuh. Selanjutnya, ikan dan amfibi. Tidak semua unggas, kelompok ikan dan amfibi tidak mengerami telurnya hingga menetas. Telur-telur tersebut akan menetas sendiri. Pembuahan pada ikan dan amfibi terjadi di luar tubuh. Saat bertelur, ikan betina akan mencari perhatian ikan jantan. Selanjutnya akan mengikuti gerakannya. Setelah ikan betina bertelur, ikan jantan akan mengeluarkan sperma. Selanjutnya pembuahan terjadi di air. Yang kedua, pipipar. Pipipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Pada hewan yang melahirkan anak, sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktunya dilahirkan.
Ciri-ciri pipipar yaitu 1. Janin tumbuh di dalam rahim induk betina atau masa kehamilan. 2. Janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantaraan tali pusat dan plasenta. 3. Pertumbuhan janin relatif lambat. 4. Bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang kelima, mempunyai daun telinga. Dan yang terakhir yaitu induk betina menyusui anaknya atau mamalia. Contohnya, kuda, beruang, paus, lumba-lumba, kambing, gajah, kucing, singa, harimau, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu opopipipar. Perkembangan hewan dengan cara bertelur melahirkan disebut opopipipar. Hewan betina yang berkembang biak dengan cara ini juga akan mengeluarkan telur dari tubuhnya, akan tetapi telur yang dikeluarkan sudah tumbuh menjadi embrio. Perkembangan opopipipar diawali dengan bertelurnya hewan betina dalam tubuh. Telur tersebut akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Hal ini disebut pembuahan. Pembuahan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio di dalam telur. Embrio tersebut akan menetas di dalam tubuh hewan betina. Selanjutnya, calon bayi itu dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina seperti proses melahirkan. Nah, ciri-ciri dari opopipipar yaitu 1. Janin sudah ada dalam telur. 2. Tidak menyusui. 3. Tidak memiliki rahim. 4. Tidak berdaun telinga. 5. Tidak mengasuh anaknya. 6. Berdarah dingin. 7. Setelah bertelur ditinggalkan. Contohnya yaitu hiu, reptil, kadal, cucut pasir, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. I fucking with these hoes, I